is being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Shalom saudara, kembali dengan Bu Maria. Pada saat ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan beberapa hari yang lalu. Mungkin saudara juga sudah menunggu apa yang menjadi pesan Tuhan atau berita dari surga. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan di akhir zaman ini. Saudara, selama saudara terhubung dengan YouTube Pas Agape, ada pesan-pesan Tuhan dan yang harus dilakukan. Saudara bisa menonton YouTube sebelumnya. Dan jika saudara sudah subscriber, itu berarti saudara masuk di dalam pasukan akhir zaman Agape penuai. Kita akan menuai jiwa-jiwa dengan kuat dan kita akan memberkati banyak orang. Ya, baik dengan rohani, dengan doa, dengan urapan, dengan spirit dari Roh Kudus kita salurkan, kita bagi, dan kita juga bisa bekerja, menghasilkan uang. Kita bisa bantu orang-orang susah, orang miskin, atau yang kelaparan, atau saudara pun yang tergerak melalui YouTube Pas Agape ini membuka lumbung-lumbung Yusuf ya, yang bisa dibagikan yang sesuai dengan hati Tuhan yang ditaruh di hati saya, baik mereka yang mau bekerja di ladang Tuhan dengan giat, dengan kekuatan roh yang supranatural. Saudara, bukan saatnya kita bersantai-santai lagi, bukan saatnya kita ini berdiam diri ya, tapi mari kita lebih lagi peka mendengar suara Tuhan atau lewat hamba-hambanya dan juga para nabinya yang mereka mendapatkan pesan-pesan Tuhan, dan saudara pun bisa terus konfirmasi dengan Roh Kudus yang ada dalam saudara ya. Mari kita berdoa dulu sebelum saya menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba berdoa Tuhan, kami terhubung melalui YouTube Pas Agape ini dari roh ke roh. Ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir kepada setiap yang mendengar, setiap yang membuka hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan, pakailah lidah bibir hambamu ini Tuhan menjadi corongmu, sehingga perkataanmu sendiri yang kau taruh Tuhan, sehingga yang mendengar dan sehingga yang boleh menyimak, dan sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan juga tahu apa yang harus dikerjakan di akhir zaman ini. Beri hikmat kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bukan menjadi lima gadis yang bodoh, tapi menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti akan kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, dan kami boleh terus menyalakan pelita kami Tuhan, dan menyediakan minyak, kuasa Roh Kudus, dan juga kami terus boleh
melakukan amanat agung Tuhan sebelum kau naik ke surga, yaitu beritakanlah Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan biarlah melalui YouTube Pas Agape ini Tuhan, Engkau sampaikan isi hatimu sampai ke ujung-ujung bumi, sampai seluruh kota-kota, desa-desa, bahkan Indonesia, bahkan sampai ke luar-luar negeri. Tuhan, kami percaya di negara-negara lain pun akan terjadi lawatan. Bukan hamba sendiri yang menyampaikan, tapi ada banyak nabi-nabimu yang bangkit pada akhir zaman ini, yang dimunculkan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi peka, lebih lagi akurat untuk mendengar suaramu, untuk kami melakukan apa yang kau mau, dan juga kami boleh Tuhan terus terhubung dengan surga. Sehingga kami bukan menjadi hamba yang malas, yang menyimpan talenta kami di dalam tanah. Tapi kami boleh Tuhan dipercaya oleh Engkau. 2 talenta, 5 talenta menghasilkan juga 5 dan 10 kota Tuhan. Biarlah kami terus bergerak, bergandengan tangan, satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan. Dan kami juga percaya Tuhan akan menyelesaikan tugas kami Tuhan di bumi ini sebelum kami pulang ke sorga. Jika masih ada nafas di hidung kami Tuhan, itu berarti kami bekerja. Karena bagi kami hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya, amin. Ya saudara, puji nama Tuhan. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ya. Bahkan Tuhan berikan saya 2 mimpi ya, penglihatan yang sangat real banget ya. Maksudnya seperti mendesak-desak roh saya. Ada juga subscriber teman di komen, "Ayo Bu Maria kapan bikin lagi?" Saya bilang, "Iya kalau saya ada disuruh Tuhan atau saya dikasih mimpi penglihatan ya. Harus ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya baru saya sampaikan. Kalau nggak ada ya udah ngeblank aja otak juga ya, ngeblank aja, nggak ada yang timbul di hati pikiran saya ya. Tapi ini 2 hari ini ya, 2 mimpi penglihatan ini ya beberapa hari lalu ya, itu sangat mendesak-desak roh saya. Ayo sampaikan ya. Sehingga saya percaya ya secara roh mendesak saudara juga yang menonton YouTube ini, bahwa saudara juga di dalam roh saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam saya dan Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu bersaut-sautan ya. Bersaut-sautan seperti apa? Seperti Maria pada waktu ketemu dengan Elizabeth, maka bayi Yesus dan bayi Yohanes itu menendang perut ya, yang sedang hamil ya, itu ada bersaut-sautan dari roh ke roh. Demikian juga dengan YouTube ini, roh saya dengan roh saudara bersaut-sautan ya. Mari mendesak saya, juga mendesak saudara yang menonton saudara ya. Saya percaya ini adalah wadah di mana Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Bukan hanya kepada saya, juga kepada banyak orang ya. Bukan saya saja, karena roh yang di dalam kita ini sama, itu roh Tuhan, roh kudusnya. Ya saudara, beberapa hari yang lalu, ini mimpi yang pertama ya, mimpi penglihatan itu. Nah dalam mimpi itu saya melihat ada satu kerusuhan, ada satu keributan ya, pokoknya yang mencekam ya. Sehingga saya lari ya. Nah itu pada waktu saya naik lari itu, ada seorang bapak-bapak yang menolong saya. "Ayo Bu, lari ke sini Bu, lari ke sini," katanya. Jadi dia sebagai penuntun saya untuk lari ya. Waktu itu seperti ada satu hutan gitu. Nah itu ada tangga-tangga batu ya. Dalam pikiran saya waktu saya berlari, kayaknya saya pernah lewati jalan ini. Kayaknya saya dalam hati saya, nanti kamu pun akan lewati lagi jalan ini. Di dalam pemikiran saya waktu lari itu ya. Terus lari, "Ayo Bu, sini Bu." Nah saya ikutin si bapak itu kan yang lari ya. Nah, naik ke atas, naik. Karena di bawah itu ada kerusuhan lah, pokoknya yang mencekam sehingga saya lari ya sekuat tenaga, saudara. Nah, kemudian pada saat sampai di rumah bapak itu, saudaraku, "Nah Bu, ini rumah saya Bu," katanya. "Iya Pak, terima kasih Bapak udah nolong saya." Terus dia bilang gini, "Ibu ingat nggak? Ibu tuh pernah nolong saya," katanya gitu. Saya lupa saudara. Terus, "Oh ya," saya bilang, "Iya, Ibu pernah nolong saya, sekarang gantian saya yang nolong Ibu," katanya gitu. Nah kemudian setelah saya beristirahat di rumah dia cerita bahwa dia tuh baru nangkep ada ular gitu ya, dia tangkap ular gitu ya. "Saya baru nangkap ular Bu," katanya. "Loh
Terus ularnya kemana? Taruh di mana Pak? Saya tanya gitu. Itu tuh di kamar katanya gitu. Saya taruh kamar, saya kunci katanya gitu. Terus saya menoleh ke kamar yang dia bilang dia taruh ular di situ, dia tangkap dia taruh 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 ular di satu kamar dia, di ruangan dia gitu ya. Kemudian saya lihat itu ularnya hitam keluar dari celah pintu ya. Terus saya bilang, "Pak, Pak, 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 itu ularnya keluar, Pak, 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 Pak." Si bapaknya tahu nggak saudara? Dia bawa bedok, bawa pisau besar ya, bedok ya kalau orang Sunda bilang bedok, pisau besar. Langsung dia lari, dibacok itu ularnya. Pertamanya bukan dia bacok dulu, pas dia buka itu pintu ya, saudaraku, saya pikir itu ulernya cuman cuman satu gitu ya. Saya pikir ya, karena pas keluar tuh ada satu keluar hitam, kecil-kecil, panjang hitam ulernya. Pas dibuka ya pintunya itu tahu nggak saudara, itu ulernya banyak sekali. Seperti kita tuh kayak rambut ya, rambut tuh bergulung-gulung gitu saudara ya, itu hitam semua ulernya. Kurus-kurus tapi panjang-panjang. Tapi si bapak ini dengan sigap ya, udah bawa pisau ya, dibacok. Pas dia bacok itu, bles. Saya dalam mimpi itu di alam roh, bles. Ada sesuatu yang terlepas. Dibacok lagi, kayaknya bacoknya 10 cm, 10 cm itu ularnya. Dibacok lagi, bles. Ada sesuatu yang terlepas. Dibacok lagi, bles. Itu Pak, ini Pak, saya seperti mengarahkan bapak ini ya, ularnya itu saudara, pas dibacok, bles, lepas di alam roh, terlepas sesuatu, terus begitu saudara, bles, 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 kayak seperti ada ikatan di alam roh tuh terlepas, semua kutuk-kutuk terlepas, semua yang mengikat kita, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, mungkin ada banyak hal ikatan-ikatan dosa ya di hati maupun ikatan-ikatan kedagingan itu terlepas saudara. Jadi yang saya heran pas si bapak itu bacok plus saya lihat di alam roh plus sesuatu yang terlepas, bacok plus yang terlepas, bacok plus ada sesuatu yang terlepas di alam roh. Nah kemudian saya terbangun, terus saya bilang, Tuhan ini mimpinya artinya apa saudara? Saya suka nanya Tuhan, kalau setiap saya bangun dari mimpi penglihatan, saya suka minta Tuhan, Tuhan artinya apa ya? Berilah hikmat. Karena Tuhan berjanji dalam firman-Nya, aku akan memberikan engkau pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saya nanya Tuhan ya, Tuhan ini artinya apa ya Tuhan? Kalau adik saya kan sering lihat penglihatan waktu doa ya. Kalau saya mungkin karena saya sibuk bekerja, sibuk pelayanan waktu siangnya gitu. Nah, maka saya mungkin dikasihnya mimpi, penglihatannya di dalam waktu saya tidur ya, namanya mimpi penglihatan. Kalau adik saya seringnya waktu dia doa, saudaraku ya. Nah, kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan ini artinya apa ya Tuhan? Terus eee, saya lihat memang itu ada kerusuhan ya, ada keributan, ada hal yang mencekam lah gitu. Mungkin kayak sekarang ini saudara ya, kita dengar berita-berita yang mencekam COVID ya, di sana sini ya, tambah banyak, apalagi saya Jakarta ya, katanya banyaknya di Jakarta dulu. Ada hamba Tuhan bilang, ada dia, Pak Tony Daud lihat apa, ada COVID-nya tambah banyak di Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Waduh, itu kita anak-anak Tuhan ya. Waduh, mencekam juga saudaraku ya. Gimana nih kita? Saya tinggal di Jakarta. Tapi terus terang saya tidak apa namanya, tidak takut, tidak gentar ya. Karena kita percaya roh yang dalam kita lebih besar daripada roh-roh di dunia ini ya. Dan juga ada juga kabar-kabar karena kita sering nonton YouTube, nonton berita, nonton TV. Jadi kita apa yang kita tonton, apa yang kita masukkan di pikiran kita itu kadang hal-hal yang mencekam ya. Tapi biarlah lebih banyak hal-hal yang dari surga ya, YouTube-YouTube rohani yang membuat kita kuat, iman kita kuat ya. Bahkan firman Tuhan jangan lupa. Banyak kan orang nonton YouTube dikira udah baca firman atau udah dapat sesuatu dari Tuhan, belum. Roti hidup itu firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, makan firman Tuhan, renungkan, lakukan. Ya, bukan banyakkan nonton dulu, salah, jangan terbalik ya. Harus banyak baca firman dulu ya, saudara, berdoa, pujian penyembahan, berhubung dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim, karib dengan Tuhan ya. Nah, kembali lagi ke tadi waktu saya tanya Tuhan, Tuhan apa sih artinya ya?
Nah sekarang inilah seperti sekarang ini ya, kita bingung ya keadaan zaman gimana gitu ya. Baik yang pokoknya banyak menekan jiwa ya, karena pikiran, hati, perasaan kita pasti ikut ya, terbawa dengan situasi, dengan atmosfer di alam roh itu pasti mencekam jiwa ya. Kalau roh kuat menekan jiwa kita sehingga menekan, tenang, damai, jangan takut. Tetapi kalau rohaninya yang lemah, rohaninya yang nggak mau deket Tuhan, rohaninya yang baik, itu pasti mereka takut, khawatir, cemas ya. Nah, itulah keadaan yang di bawah yang saya lihat mimpi itu. Nah, kemudian bapak itu bilang, "Ibu kan pernah nolong saya, makanya saya sekarang tolong ibu," katanya. Saya dibilang Tuhan begini, "Apa yang pernah kamu tabur? Apa yang telah kamu pernah berikan? Mau baik doa, air mata, baik uang, baik juga makanan ya, baik nasihat, baik urapan, baik apapun yang pernah kamu tabur pada orang, pada saudara, pada siapapun engkau akan menuai saat ini." Itu Tuhan yang bilang sama saya. Ya, mungkin saudara juga yang menonton YouTube ini, apa yang pernah saudara tabur, apa yang pernah saudara berikan, apa yang pernah saudara berbuat baik. Nah, itu saudara menabur sekarang, menabur dulu, menuai sekarang artinya ya. Jadi kita tuai segala kebaikan kita, Tuhan catat, malaikat catat. Nah, akhirnya sekarang saatnya kita akan menuai semua perbuatan-perbuatan baik kita ya. Di samping itu ada perbuatan jahat, saudara juga akan nuai, saudara saya juga akan nuai ya. Tapi dalam mimpi itu dibilang, "Ibu pernah berbuat baik ya, menolong saya. Sebab itu saya nolong ibu," ya. Jadi ada sesuatu hal yang Tuhan akan berikan pada setiap anak-anaknya apa yang pernah saudara tabur, baik doa, baik air mata, baik kebaikan, baik perbuatan baik apapun saudara akan menuai saat ini. Mungkin di saat ini orang lain kesulitan ya, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berbagai hal ya. Nah, itu mungkin juga dia menuai apa yang dia tabur. Mungkin dia jahat, mungkin dia kikir, dia pelit, dia tidak pernah mengulurkan tangan sama orang-orang yang lemah, orang yang miskin. Nah, sekarang dia tuai, nggak seret, susah ya, ekonomi juga lagi sulit. Nah, nuai sekarang. Nah, ini yang saya mimpi itu, baik saya maupun saudara menuai semua kebaikan kita, kita tuai. Itu yang Tuhan bilang, pertama engkau akan menuai apa yang pernah engkau lakukan. Semua perbuatan baikmu itu akan dituai lagi saat ini. Dan kemudian saudara tahu nggak, yang ular-ular waktu dibacok itu terlepas di alam roh, dibacok terlepas di alam roh. Saatnya saudara doa peperangan. Setelah saudara mendengar pesan Tuhan dari hamba Tuhan, khususnya nabi Tuhan ya. Sekarang tuh kenabian ya yang kuat, nabi, rasul di akhir zaman ini. Itu suara itu harus diberitakan karena di depan kita akan banyak antikris, banyak nabi-nabi palsu, banyak kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis ya. Kita harus kuat lagi dengan kekuatan 5 jawatan itu nabi dan rasul pada saat-saat sekarang ini ya. Jadi apa yang terputus, ular itu dipotong ya, secara rohani mungkin kita doa peperangan ya, dalam nama Yesus setiap kutuk-kutuk ya, saudara bisa doa peperangan, nanti akan saya ajarkan, saudara lakukan juga ya, nanti saya akan rekam doa seperti apa yang saya lakukan ya di alam roh, sampai menjadi daging, sampai menjadi nyata saudara ya. Nah kemudian waktu ular itu dipotong ya, terlepas ya. Jadi saudara dengan doa peperangan, dengan kita melepaskan apa yang terikat ya di alam roh, maka dia akan terlepas ya sampai ke alam jasmani. Karena doa itu pekerjaan alam roh. Doa peperangan, doa pelepasan itu pekerjaan di alam roh. Tapi harus menjadi sampai nyata, menjadi daging ya. Nah, itu akan dua hal ini yang Tuhan beritakan bahwa saat-saat ke depan ini kita ayo doa peperangan ya. Lepaskan setiap ikatan-ikatan ya. Mungkin keluarga saudara ada ikatan dosa apa ya sehingga saudara
Kok kayaknya seret banget sih, hidup susah banget, miskin terus dari dulu sampai sekarang, udah bekerja keras, udah bekerja ini itu, saudara, masih kesulitan ya. Nah, itu ada ikatan ya, ikatan atau kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk ikatan ikatan dosa ya, orang tua kita, nenek moyang kita, kakek buyut kita yang mereka lakukan kita tidak tahu. Mungkin mereka ada perjanjian dengan setan, ya, perjanjian dengan kuasa kegelapan. Kayak saya juga nggak tahu. Saya tahu ayah saya, kakek saya nggak kenal, buyut saya generasi keempat ke saya di atas saya nggak tahu, nggak lihat, ya, wajahnya kita nggak tahu. Nah, perbuatan mereka itu kan bisa nurun ke kita. Mungkin ada ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, dengan iblis ya. Nah, yang saya tahu keluarga saya, kakak-kakak saya itu ada yang kurang kuat jiwanya. Jadi setiap ada masalah yang menekan tuh udah berbalik ya. Kadang kita harus apa namanya? Konseling ke dokter psikiater, saudara. Nah, itu juga saya dengar papa saya punya adik juga sama begitu. Ya, jadi dalam silsilah keluarga kita apa? Saudara cek recheck ya. Mungkin ada yang sakit ini, sakit ini, sakit ini, ada yang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai ya. Itu harus di recheck, saudara cek recheck baru putuskan di alam roh. Mau nggak mau kitanya harus kuat ya, yang belum percaya Yesus harus percaya Yesus dulu, baru itu kutuk lepas. Kalau saudara nggak percaya atau nggak nerima Yesus, ya nggak bisa. Harus terima Yesus, karena yang melepaskan darah Yesus. Kutuk itu Tuhan pakukan di atas kayu salib, sehingga kita yang terkutuk ini dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk keturunan, ya, kutuk apapun dalam keluarga kita. Dan juga keluarga saya juga ada kutuk-kutuk kemiskinan, saudara ya. Memang kami berenam ya, masih ada 2 lah yang masih miskin ya, masih kekurangan lah gitu ya. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan. Kita yang kuat nolong, dengan nolong apa? Doa juga, nolong juga. Saya ambil doa puasa juga saudaraku ya, supaya semuanya terbebas ya, ada kebebasan. Baik juga secara materi kita bantu maupun juga secara rohani ya. Apalagi saya punya persekutuan doa juga, banyak yang punya masalah, banyak macam. Saudara, kalau saya cerita nggak habis-habis saudara. Nanti juga apalagi tambah lagi diperluas sama Tuhan subscriber ya. Banyak saudara, saya hitung-hitung kira-kira 300-400 orang yang kontak ke WA saya ya, untuk ada yang minta didoakan, ada macam-macam lah. Ada masalah pergumulan mereka ya. Itu pun ada kutuk-kutuk yang mengikat ya saudara. Ayo, mungkin saya nggak bisa nolong satu demi satu ya, mungkin banyak ribuan subscriber saya. Nah, melalui YouTube ini saudara bisa ayo bergerak, ayo doa peperangan, ayo perkuat manusia roh kita, ayo kita bangkit. Udah tekanan dalam atmosfer alam roh ini udah berasa, saya sendiri merasa di alam roh ini menekan, menekan kita pribadi, menekan keluarga. Mungkin ada yang sakit, kiri kanan kita banyak yang meninggal, juga kota, presiden juga kasihan, doakan. Mungkin juga bingung ya pemerintahan ini, bagaimana, kayak makan buah si malakama, di lockdown lama, rakyat juga kelaparan, kalau dibuka juga banyak yang mati ya. Saya bisa merasakan kebingungan pemimpin-pemimpin kita. Ayo kita berdoa bangkit ya, supaya kita ini bisa ya, dengan kekuatan Tuhan bisa sanggup melewati masa-masa sukar. Ini bangsa kita sedang melewati masa sukar. Bahkan bukan bangsa kita aja, bahkan bangsa-bangsa, saudaraku. Ya, jadi mimpi penglihatan yang pertama itu ada peperangan roh, saudara. Ya, yang kedua, nah kedua belum lama, saudara. Itu saya kayak diserang. Diserang tuh tiba-tiba, tahu nggak saudara? Kayak kulit tuh tiba-tiba bendul-bendul-bendul, menyakitkan. Jadi seperti ada gelembung-gelembung kayak mau bisul itu ya, banyak ya di kulit tubuh saya. Dan itu juga sama anak saya yang cowok, si Andreas. Anehnya cuma saya berdua yang diserang, saudara. Itu kayak keluar ular di tubuh kita tuh, kulitnya itu apa, keluar benjolan-benjolan terus ular gitu ya. Menyakitkan, saudara. Itu sampai anak saya panik. Ayo mami, mami kita ke dokter, kita ke dokter, kita ke dokter. Nah, kemudian yang anehnya memang saya sama si Andre ini anak cowok saya yang belum vaksin, saudara. Ya, kami yang diserang dalam mimpi penglihatan itu, saudara ya. Nah, kemudian saya bilang tenang, tenang. Dalam situasi apapun tenang.
tenangkan hati, pikiran, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Waktu anak saya panik, karena dua kita diserang dengan benjolan-benjolan, tiba-tiba seluruh tubuh itu benjol-benjolan tuh hidup, toro duk duk duk, keluar dari kulit kita itu keluar ular, keluar ulet, keluar ulet, keluar ulet gitu. Menyakitkan, saudara. Nah, kemudian saya bilang, tenang, tenang. Ini gak bisa kita ke dokter, Andre. Ini kita harus doa. Ini bukan penyakit biasa. Dalam mimpi itu, saudara ya. Akhirnya kita doa, 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 saudara. Akhirnya sembuh. Kita berdua sembuh, saudara. Nah, puji Tuhan. Itulah ada banyak serangan-serangan iblis melalui mimpi-mimpi. Tapi pada saat kita tenang, kita kuat, kita lawan. Nah, kita kerjakan di alam roh sampai menjadi daging, sampai kita lihat pemulihan, sampai kita melihat keluarga kita dipulihkan, banyak yang bertobat, banyak yang on fire with Jesus, banyak yang rohani yang bertumbuh, bukan bayi-bayi lagi yang kena panah api sakit hati, kena panah api amarah, kena panah api yang pikiran negatif, lepas semuanya dalam nama Yesus. Lepas. Kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara bisa baca di Efesus 6 ya, berketopongkan nih kepala, berketopongkan keselamatan. Pikiran-pikiran kita ditutup ya oleh ketopong keselamatan. Jadi pikiran-pikiran Kristus ya, pedang roh, firman Tuhan ya, setiap apapun pakai firman Tuhan. Dalam mimpi penglihatan itu Tuhan juga kasih firman Tuhan pedang roh, tangkis, karena iblis itu licik, iblis itu jahat, dia mencari celah kepada kita ya. Juga perisai iman, harus ada iman muncul dari baca firman, dari baca Alkitab. Iman juga muncul pada waktu Anda menderita. Iman harus muncul pada waktu penderitaan ya. Berikan pinggangan kebenaran, saudara harus hidup benar, hidup kudus ya. Itu perlengkapan senjata Allah ya. Dan juga berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi ada satu kerinduan saudara untuk menyampaikan, bersaksi kepada orang-orang sekitar saudara, mungkin di kantor, mungkin keluarga ya, sampaikan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan kita harus selamatkan jiwa-jiwa mereka yang di luar sana. Harus saudara ya, kita kabarkan. Itu tugas kita. Mengenai mereka percaya apa enggak nanti terserah saudara. Pokoknya kita menyampaikan pelan-pelan. Kamu sudah percaya Yesus belum? Zaman gini harus percaya Yesus, dia juru selamat. Karena kematian selalu di depan mata kita. Kita tidak tahu waktu kita, tapi kita ayo bekerja selagi masih ada waktu, saudaraku ya. Jadi kita pada akhir zaman ini jangan bingung oleh pengajaran ya, oleh banyak hamba-hamba Tuhan, baik mengenai vaksin, pro kontra, saudaraku ya. Saya juga nih, saya sama anak saya yang cowok ini yang belum vaksin sampai hari ini. Tapi nanti saya akan bikin konten tentang vaksin ini, mungkin 2 session, karena banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan. Maka sampai hari ini saya juga Tuhan minta peneguhan bagaimana mengenai vaksin ini, pro kontra. Jadi kayak terpecah, saudara ya. Ini anak Tuhan yang vaksin sama yang enggak. Bukan Indonesia doang, seluruh dunia, saudara. Ya, nanti saya akan sampaikan mengenai vaksin ini bagaimana kita bijaksana. Saya juga minta Tuhan roh kebijaksanaan. Karena pemerintah mencanangkan vaksin supaya juga cepat pulih, cepat coronanya lenyap. Tapi bukannya lenyap, tapi ini semakin banyak, saudaraku ya. Jadi bingung lagi, gimana ini. Yang vaksin juga banyak yang mati. Kemarin saya ke rumah teman saya, dia dagang, tetap dagang. Di kiri kanan saya yang vaksin pada meninggal semua. Jadi saya juga bingung ya, saudara bingung. Juga pemerintah bingung. Tapi jangan bingung-bingung, ada Tuhan. Jadi kita bisa tanya sama Tuhan, saya juga bisa tanya sama Tuhan, saudara juga bisa tanya sama Tuhan. Dan juga yang penting peperangan roh tiap hari, jangan malas. Saya aja kadang malas loh, karena energi keluar. Roh kita harus kuat, ada sesuatu yang yang energi kita yang keluar ya. Nah, kadang kita malas lah peperangan roh. Tapi saya terakhir ini, ayo setiap hari, ayo dipaksa, karena keadaan atmosfer di udara tuh udah menekan kita ya saudaraku. Dan saudara juga, ayo peperangan roh. Jangan takut
Jangan khawatir, jangan bingung. Biarlah damai sejahtera Tuhan, Roh Kudus, Roh damai itu ada dalam kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan harus yang memerintah pikiran, hati kita. Ya, manusia roh kuat sehingga jiwa kita sehat dan tubuh kita juga sehat. Puji nama Tuhan. Ini ada doa yang saya ajarkan untuk doa peperangan. Bisa saudara ikutin, apa juga bisa saudara tambahkan menurut kebutuhan, keperluan, ataupun hal-hal dalam keluarga saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami tersungkur di kaki-Mu. Firman-Mu berkata, mendekatlah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kami tahu musuh-musuh kami bukanlah melawan darah dan daging. Musuh-musuh kami melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat. Biarlah kami bersiap-siap Tuhan, seluruhnya pasukan akhir zaman agape, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, berketopongkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, pedang roh di tangan kami, perisai iman di tangan kami. Kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Shikara bala 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 baya shikidi di 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 di. Hira baba 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 baba. Di alam roh kami memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Shikidi di 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 di. Shikidi di 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 di. Shikara baba 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 baba. Setiap kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis yang mengikat keluarga kami dan diri kami dengan roh-roh apapun, kami hancurkan, kami patahkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk keturunan di atas kami, generasi ketiga keempat yang jatuh kepada kami atau keluarga kami saat ini lepas, lepas, lepas di dalam nama Yesus. Lepas, lepas, lepas semua kutuk-kutuk kemiskinan. Lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terlepas, terlepas di alam roh sampai ke alam jasmani di dalam nama Yesus. Kami ambil kelimpahan daripada Tuhan. Kami ambil kuasa untuk menikmati segala sesuatu yang dari Tuhan. Pada saat ini juga kami hancurkan, kami patahkan semua roh-roh kutuk apapun yang mengikat anak-anak Tuhan dengan roh perzinahan, roh percabulan, roh kenajisan. Saat ini lepas dalam nama Yesus. Lepas, 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 lepas. Dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan semua kutuk
kutuk ini, semua roh-roh jahat, semua dosa-dosa ini lepas. Tidak ada lagi yang mengikat anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sikara papa 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 hiara papa 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 papa. Segala kutuk-kutuk sakit kejiwaan, kutuk-kutuk sakit penyakit apapun namanya, di dalam nama Yesus kami bisa sebut satu persatu sakit apa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sakit penyakit segera lepas, sembuh, 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 kesembuhan ilahi datang dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sayap-sayap kesembuhan, malaikat Tuhan dari surga membawa semua organ-organ tubuh yang dibutuhkan, baik organ-organ luar, organ-organ dalam, jantung, paru, ginjal, apapun juga bisa disebut saudara satu persatu yang menjadi kebutuhan saudara. Semua peredaran darah kami sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit, karena tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam tubuh kami. Oleh sebab itu lepas, lepas, lepas semua sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus terlalu kuat untuk menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pijakan iblis, tidak ada lagi lubang apapun juga yang menjadi pijakan iblis dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa sudah kami minta ampun kepada Bapa, sehingga kami mengalami kesembuhan total, sempurna. Kami percaya ada kuasa-Mu yang mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala sakit COVID, corona, apapun yang menimpa setiap kami atau anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus. Semua paru-paru peredaran darah menjadi sembuh, kuat di dalam nama Yesus Kristus. Shikara bala 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 baya shikiri di 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 di. Hiara papa 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 papa. Hia karata sandara bata kuriala papa ya shakarata kiara la 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 la. Segala sakit apapun, segala kutuk-kutuk apapun, mungkin ada mati muda atau susah dapat jodoh, atau terjadi kutuk perceraian demi perceraian dari generasi ke generasi saat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas, 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 lepas dalam nama Yesus. Cukup, enough, sampai kepada generasi kami yang kuat mematahkan, memutuskan semua tali, jalur daripada kutuk turun temurun semua sakit penyakit, kutuk temurun sakit kejiwaan, kutuk temurun juga kemiskinan, kutuk turun temurun daripada setiap kami boleh dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Ular-ular itu yang mengikat, dosa-dosa yang mengikat, kuasa-kuasa iblis yang mengikat sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Kami potong-potong semuanya, kami cincang-cincang semuanya di alam roh dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi pembebasan, terjadi yang namanya free, lepas, bebas. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya, semuanya syakara papa 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 papa. Terjadi pemulihan yang sempurna. Kami tarik dari alam roh sampai menjadi daging, sampai menjadi terlihat mata. Ada pemulihan demi pemulihan, ada kelimpahan yang datang dari seberang lautan kepada anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup kudus. Kedebata koroboshe, ada kesembuhan yang mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit jiwa, yang kurang kuat jiwanya menghadapi tekanan-tekanan hidup, stres, emosi tinggi, rabekera, juga menjadi sakit emah karena terlalu banyak pikiran yang negatif, saat ini selesai, sudah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terlepas di alam roh sampai ke alam jasmani, kami terima dengan iman dan percaya. Jangan takut, jangan bimbang. Kami usir semua roh-roh ketakutan, roh teror akan kematian, semua roh-roh yang membuat kami bingung saat ini, membuat kami tertekan, depresi, stres saat ini. Lepas di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun, kebaikan,
di atas kayu salib, sehingga kami boleh mengalami kelepasan, kebebasan. Terima kasih Tuhan, sukacitamu, sukacita surgawi sedang mengalir. Yes, saya dapat merasakan sukacita itu, damai sejahtera itu mengalir kepada saudara semua yang mendengar. Thank you Lord, ucapkan syukur senantiasa. Jangan lagi ada persungutan, tapi ucapkanlah syukur. Berterima kasih untuk napas hidup yang masih Tuhan berikan di hidung kita. Kita katakan terima kasih Tuhan atas oksigen yang segar ini, yang masuk ke paru-paru kami, sehingga memperlancar semua peredaran darah. Tulang-tulang kami sehat, peredaran darah kami sehat, semua organ luar, organ tubuh dalam, semua sehat sempurna. Pakai tubuh jasmani kami ini sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, hingga hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hidup kami berarti berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Melalui hubungan kami dengan Tuhan, ada aliran-aliran mata air surgawi yang mengalir, membasahi setiap bejana kami. Setelah bejana kami penuh, kami mengalirkan kepada bejana-bejana yang kosong di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Air hidup-Mu mengalir, air terjun-Mu mengalir dari tahta surga. Yes, terima air yang menyegarkan. Secara roh air itu mengalir, anak-anakku. Terimalah dengan iman. Terimalah. Yes. Terus ada yang menampung banyak. Yes. Perbesar kapasitas tampunganmu, perbesar kapasitas rohmu untuk menerima yang banyak dari Tuhan, sehingga kau penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan itu akan dialirkan kepada orang-orang sekitarmu yang mengalami kekeringan, yang mengalami kekosongan, yang mengalami kehampaan akan hidup ini, yang gelisah, yang takut, yang khawatir. Saudara, alirkan. Ada otoritas, ada kuasa yang mengalir saat ini di dalam nama